Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Muhammad Farid. Saya adalah peserta latihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang isu kontemporer. Isu kontemporer merupakan pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang, atau permasalahan yang menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya pun harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Pada video ini, saya akan memberikan dua contoh isu kontemporer yang sering terjadi. Yang pertama yaitu korupsi. Korupsi merujuk pada praktik-praktik yang tidak jujur dan curang, yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan publik atau kepercayaan publik, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Korupsi merupakan masalah serius di Indonesia, dan telah menghambat kemajuan dan pembangunan negara. Korupsi terjadi di banyak sektor, termasuk pemerintahan, keuangan, dan bisnis. Tindakan korupsi mencakup penerimaan suap, penyalahgunaan wewenang, penyuapan, dan penggelapan dana publik. Korupsi tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga menyebabkan ketidakadilan dan ketidakstabilan sosial. Berikut ini adalah rencana aksi pencegahan dan penanggulangan korupsi. Untuk melawan korupsi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan program untuk mencegah dan menanggulangi korupsi, antara lain membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengawasi dan memeriksa keuangan publik. Yang kedua yaitu memberikan pelatihan dan pendidikan tentang etika dan integritas pada pegawai publik dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Yang keempat, memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Yang kelima, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan korupsi melalui gerakan anti korupsi. Kemudian untuk diri sendiri maupun lingkungan kerja, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah korupsi antara lain: yang pertama, menjaga integritas dan moralitas. Menjaga integritas dan moralitas dalam segala tindakan dan keputusan yang diambil. Tidak boleh menerima atau memberikan suap atau hadiah yang tidak pantas. Yang kedua yaitu membentuk tim atau komite etika. Membentuk tim atau komite etika yang bertugas untuk memberikan pendidikan dan pelatihan tentang etika dan integritas kepada karyawan. Yang ketiga, menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Semua kegiatan dan keputusan yang diambil harus dijelaskan secara terbuka dan jelas kepada publik. Yang keempat, menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif. Menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam setiap kegiatan dan keputusan. Hal ini akan membantu mencegah terjadinya tindakan korupsi di lingkungan kerja. Yang kelima, mengikuti pelatihan tentang etika dan integritas. Mengikuti pelatihan tentang etika dan integritas yang diadakan oleh organisasi atau pihak lain yang berwenang. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menjaga etika dan integritas dalam setiap tindakan dan keputusan. Yang keenam, menjalin hubungan dengan pihak yang berwenang. Menjalin hubungan dengan pihak yang berwenang untuk melaporkan adanya tindakan korupsi yang terjadi atau memberikan saran dan masukan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di lingkungan kerja. Yang ketujuh yaitu memberikan contoh yang baik. Menjadi contoh yang baik dengan menjaga integritas dan etika dalam segala tindakan dan keputusan yang diambil. Hal ini dapat memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama dan membantu menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi. Selanjutnya isu kontemporer yang kedua, yaitu narkoba. Narkoba atau obat terlarang adalah jenis obat yang dapat menyebabkan efek psikoaktif pada otak dan dapat menyebabkan ketergantungan pada penggunanya. Narkoba memiliki dampak negatif yang sangat merusak bagi individu dan masyarakat. Pengguna narkoba dapat menyebabkan kecanduan, gangguan psikologis, dan masalah kesehatan fisik, bahkan kematian. Di Indonesia, masalah narkoba semakin memprihatinkan dengan adanya peningkatan jumlah pengguna narkoba, khususnya di kalangan remaja. Selain itu, narkoba juga berdampak pada kerusakan moral dan sosial, meningkatkan angka kejahatan, serta menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang besar. Untuk mengatasi masalah narkoba di Indonesia, diperlukan rencana aksi yang komprehensif. Rencana aksi ini harus mencakup 3 tahap, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi. Pertama, pencegahan harus dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Pendidikan dan informasi harus diberikan secara luas kepada masyarakat
terutama kepada generasi muda yang rentan terhadap pengaruh narkoba. Penanggulangan harus dilakukan dengan melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap para pengedar dan pengguna narkoba. Dalam hal ini, diperlukan kerjasama yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, penanggulangan juga harus dilakukan melalui upaya rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Ketiga, rehabilitasi harus dilakukan dengan memberikan pengobatan dan terapi yang tepat bagi para pengguna narkoba. Pusat rehabilitasi harus dibangun di seluruh Indonesia dan harus dilengkapi fasilitas dan tenaga medis yang memadai. Selain itu, dukungan sosial dan psikologis juga harus diberikan kepada para pengguna narkoba. Untuk mencegah pengaruh narkoba di lingkungan kerja, perusahaan dapat melakukan kampanye anti narkoba dan memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba kepada karyawan. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan tes narkoba secara berkala dan memberikan sanksi tegas bagi karyawan yang terbukti menggunakan narkoba. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi seluruh karyawan. Terima kasih atas waktu luang yang telah diberikan untuk menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.